Perkenalkan, nama saya Aldi Triana. Saya kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani. NIM saya 2211191074. Di sini saya akan meneruskan materi dari mata kuliah Fisika 2 tentang GGL, induksi, dan induktansi. Pada babak terdahulu kita sudah pelajari bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Fenomena ini memiliki makna bahwa kemagnetan dapat dihasilkan oleh peristiwa kelistrikan. Apakah fenomena sebaliknya dapat terjadi? Apakah kelistrikan dapat dihasilkan oleh peristiwa kemagnetan? Topik ini akan kita bahas pada bab GGL induksi. Dalam materi GGL, induksi, dan induktansi terdapat beberapa poin penting, diantaranya yaitu flux magnetik. Jika dalam suatu ruang terdapat medan magnet, jumlah garis gaya yang menembus permukaan dengan luas tertentu bisa berbeda-beda, tergantung pada kuat medan magnet dan sudut antar medan magnet dengan vektor permukaan. Flux medan magnet mengukur jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan. Flux magnet dapat didefinisikan sebagai berikut. P sama dengan integral vektor B dot vektor dA sama dengan P sama dengan integral B kali dA kali cos kali theta, dengan theta adalah sudut antara vektor B dan vektor dA. Jika pada permukaan besarnya medan magnet konstan, maka kita mendapatkan rumus P sama dengan B integral dA kali cos kali theta. Jika pada permukaan sudut vektor B dan sudut vektor dA selalu konstan, maka cos theta dapat dikeluarkan dari integral dan diperoleh rumusnya sebagai berikut. P sama dengan B kali cos theta. Flux magnet yang menembus lilitan dapat juga ditulis sebagai berikut. P sama dengan vektor B kali vektor A sama dengan B kali A, dengan A adalah luas permukaan yang tegak lurus medan magnet. Ini seperti itu ya. Luas penampang lilitan yang tegak lurus medan magnet adalah A sama dengan A kali cos kali theta sama dengan A kecil kali B kecil cos theta. Untuk gerak rotasi dengan kecepatan sudut tetap, maka dapat didefinisikan sebagai berikut. Theta sama dengan omega kali T. Dengan demikian, A sama dengan A kecil kali B kecil kali cos omega T. Flux magnet sebagai fungsi waktu menjadi P sama dengan B kali A sama dengan B kali A kecil kali B kecil kali cos. Poin yang kedua dari bab GGL induktansi ini adalah hukum Faraday. Fenomena memproduksi kelistrikan dari peristiwa kemagnetan diterangkan oleh hukum Faraday. Hukum ini menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan flux dalam suatu loop, maka dihasilkan gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik induksi yang berbanding lurus dengan laju perubahan flux. Apabila medan magnet didekatkan dengan batang besi yang sudah dialiri arus listrik dan dipasang ampermeter, jika magnet didekatkan, ketika batang magnet didorong mendekati kumparan, maka kuat medan magnet yang ada dalam rongga kumparan bertambah, akibatnya flux magnet
mengakibatkan muncul GGL induksi ini. Direpresentasikan oleh adanya arus yang diukur oleh ampere meter. Nah, yang kedua, ketika batang magnet didiamkan maka tidak ada perubahan kuat medan dalam rongga kumparan. Akibatnya flux magnetik yang dikandung kumparan tidak berubah sehingga tidak ada GGL induksi yang muncul, tidak ada arus yang diukur pada ampere meter. Ketika batang magnet ditarik keluar dari kumparan, maka kuat medan magnet yang ada dalam rongga kumparan berkurang, jadi nilainya berkurang. Akibatnya flux magnet yang dikandung kumparan itu berkurang, sehingga muncul GGL induksi. Ini dipresentasikan oleh adanya arus yang diukur. Secara matematik, hukum tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Sigma sama dengan min N kali dt kali pi per dt. Di mana sigma gaya gerak listrik, induksi, dan N jumlah lilitan kumparan. Besarnya GGL yang dihasilkan tergantung pada seberapa cepat perubahan flux berlangsung, bukan bergantung pada berapa nilai flux saat itu. Juga makin banyak lilitan pada kumparan, makin besar GGL induksi yang dihasilkan. Poin berikutnya, contoh aplikasi hukum Faraday. Contoh yang pertama adalah berapa GGL induksi yang dihasilkan oleh kumparan yang berputar jika jumlah lilitan adalah N. Mari kita jawab. Kita sudah hitung jumlah flux yang menembus kumparan adalah dengan rumus pi sama dengan B kali A kecil kali B kecil kali cos omega T. Dengan demikian, GGL induksi yang dihasilkan adalah sigma sama dengan min N kali D kali pi per dt sama dengan min N D dalam kurung B kali A kecil kali B kecil kali cos omega T per dt sama dengan min N kali D kali A kecil kali B kecil per D dalam kurung cos omega T per dt sama dengan N kali B kali A kecil kali B kecil omega sin kali omega T. Contoh kumparan berbentuk lingkaran dengan jari-jari A diletakkan pada bidang horizontal. Poin penting yang kedua ialah hukum Lenz. Medan magnet yang berubah-ubah besarnya menembus kumparan, dengan demikian terjadi perubahan flux dalam kumparan. Berdasarkan hukum Faraday dihasilkan GGL induksi sigma. Pertanyaan selanjutnya adalah kemanakah arah aliran arus dalam kumparan tersebut? Apakah arus melewati hambatan dari A ke B atau dari B ke A? Hukum Faraday hanya mengungkapkan besar GGL induksi yang dihasilkan ketika terjadi perubahan flux. Terjadi perubahan flux magnet dalam suatu loop. Tetapi kemana arah arus induksi dalam loop tersebut tidak terungkap lebih detail dalam hukum tersebut. Arah arus induksi yang dihasilkan diungkapkan oleh hukum Lenz yang bunyinya sebagai berikut. Arah arus induksi dalam suatu kumparan adalah sedemikian rupa sehingga magnet yang dihasilkan arus tersebut melawan perubahan flux. Penyebabnya adalah apa makna pernyataan hukum ini? Yang pertama, jika flux yang menyebabkan GGL makin lama makin besar, maka arah arus induksi harus sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan memperkecil flux tersebut. Ini
hanya mungkin jika arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi berlawanan dengan arah medan yang ditetapkan pada loop. Yang kedua, jika flux yang menyebabkan GGL makin lama makin kecil, maka arah arus induksi harus sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan memperbesar flux tersebut. Ini hanya memungkinkan jika arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi searah dengan arah medan yang ditetapkan pada loop. Hukum Lenz ini sesuai dengan gambar berikut. Jika medan magnet yang menembus flux nilainya sedang berubah dari kecil ke besar, maka flux dalam loop makin besar. Berdasarkan hukum Lenz, arah arus induksi harus memperkecil flux ini. Ini terjadi jika arus induksi menghasilkan medan ke arah bawah. Agar dihasilkan medan ke arah bawah, maka dengan menggunakan aturan tangan kanan, arah arus induksi harus searah putaran jarum jam, atau pada hambatan arus mengalir dari B ke A. Yang kedua, jika medan magnet yang menembus flux nilainya sedang berubah dari besar ke kecil, maka flux dalam loop makin kecil. Berdasarkan hukum Lenz, arah arus induksi harus memperbesar flux ini. Ini terjadi jika arus induksi menghasilkan medan ke arah sama dengan arah medan yang ditetapkan. Agar dihasilkan medan ke arah atas, maka dengan menggunakan aturan tangan kanan, arah arus induksi harus berlawanan dengan arah putaran jarum jam atau pada hambatan. Untuk menentukan GGL yang dihasilkan, kita harus menentukan flux terlebih dahulu. Misalkan suatu jarak batang AB ke ujung kiri kawat U adalah X, maka luas loop adalah A sama dengan L kali X. Karena arah medan magnet tegak lurus bidang loop, maka flux magnetik yang dilingkupi loop dapat langsung ditulis sebagai berikut. Pi sama dengan B kali A sama dengan B kali L kali X. Berdasarkan hukum Faraday, GGL yang dihasilkan adalah sigma sama dengan min N kali D, Pi sama dengan sigma sama dengan min N kali D Pi per dt sama dengan min N kali D dalam kurung B kali LX per dt sama dengan min N kali B kali L kali dx per dt. Karena batang AB hanya satu, maka jumlah lilitan loop hanya satu atau N sama dengan 1. Besarnya dx atau dt tidak lain daripada laju gerak batang AB atau dx per dt sama dengan pi. Jadi GGL yang dihasilkan adalah sigma sama dengan min B kali L kali pi. Arus induksi yang dihasilkan I sama dengan sigma per R sama dengan min BL kali pi kali R. Kemana arus induksi ketika batang AB digerakkan ke kanan, maka luas loop makin besar, akibatnya flux magnetik yang dihasilkan makin besar. Berdasarkan hukum Lenz, arah arus induksi yang dihasilkan harus melawan perubahan flux tersebut. Jadi arah arus induksi yang dihasilkan harus memperkecil flux tersebut. Ini terjadi jika arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi berlawanan dengan arah medan magnet yang ada, atau arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi harus dari belakang ke depan dengan aturan tangan kanan. Maka agar medan magnet yang dihasilkan ke arah dari belakang ke depan, maka arah arus induksi harus berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Materi berikutnya adalah
Dinamo. Kita sering menjumpai dinamo pada sepeda. Dinamo digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik pada sepeda, kincir air, dan masih banyak lainnya. Energi listrik yang dihasilkan digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Dinamo terdiri dari sebuah kumparan yang bergerak dalam medan magnet tetap. Di bagian luar dinamo ada bagian yang disentuhkan atau dilepaskan dari roda sepeda. Bagian tersebut berhubungan dengan kumparan di dalam dinamo. Ketika bagian ini disentuhkan ke roda sepeda, maka bagian tersebut berputar mengikuti putaran roda sepeda sehingga kumparan di dalam dinamo berputar. Akibatnya, flux yang dikandung kumparan berubah-ubah. Perubahan flux tersebut menghasilkan GGL induksi yang pada akhirnya mengalirkan arus ke lampu dan lampu akhirnya menyala. Di siang hari kita melepaskan kontak dinamo dengan roda sepeda sehingga lampu tidak menyalakan pada siang hari. Bagaimana sih prinsip kerja dari dinamo? Nah, di sini adalah sudah terdapat skematik dari dinamo sepeda. Nah, jika pada dilihat pada gambar skematik ini, di sini ada titik X, Y, W, dan X. Kumparan tersebut dapat berputar dalam medan magnet tetap. Panjang sisi-sisi kumparan adalah A dan B. Akibat berputaran luas penampang kumparan yang tegak lurus, medan magnet berubah-ubah sehingga terjadi perubahan flux yang dikandung kumparan tersebut. Luas kumparan adalah A sama dengan A kecil kali B kecil. Akibat perputaran kumparan, maka proyeksi luas kumparan dalam arah tegak lurus medan magnet hanya A aksen sama dengan A kecil kali B kali sin kali theta. Dengan demikian, flux magnetik yang dikandung kumparan tiap saat adalah Pi sama dengan B kali A aksen sama dengan B kali A kecil kali B kecil kali sin kali theta. Andaikan kumparan berputar dengan kecepatan sudut tetap, maka hubungan antara sudut dan kecepatan sudut memenuhi. Theta sama dengan omega T. Maka kita dapat menulis Pi sama dengan B kali A kecil kali B kecil kali sin omega T. Jika jumlah lilitan pada kumparan dinamo adalah N, maka GGL induksi yang dihasilkan kumparan dinamo menjadi sigma sama dengan min N kali D kali Pi per dt sama dengan min N kali D dalam kurung B kali A kali B kali sin omega T per dt sama dengan min N kali B kali A kecil kali B kecil kali D dalam kurung sin omega T per dt sama dengan min N kali B kali A kecil kali B kecil dalam kurung omega cos kali omega T. Dengan sigma maksimum sama dengan N kali B kali A kecil kali B kecil kali omega, yang merupakan amplitudo GGL yang dihasilkan. Tampak bahwa GGL yang dihasilkan dinamo berubah secara sinusoidal, merupakan fungsi sinus atau kosinus. Poin berikutnya ialah induktansi. Sekarang bayangkan kita memiliki sebuah solenoid. Jika solenoid tersebut dialiri arus searah, maka beda potensial antara dua ujung solenoid hampir nol karena beda tegangan sama dengan perkalian arus dan hambatan solenoid. Solenoid hanya berupa kawat konduktor sehingga hambatan listrik antara dua ujung solenoid hampir nol. Tetapi jika solenoid dialiri arus yang berubah-ubah terhadap waktu, maka sifat solenoid akan berubah. Karena arus berubah-ubah terhadap
waktu, maka kuat medan magnet dalam solenoid berubah-ubah. Karena luas penampang solenoid tetap, maka flux magnetik yang dikandung solenoid berubah terhadap waktu. Berdasarkan hukum Faraday, maka solenoid menghasilkan GGL induksi. Dengan demikian, ketika dialiri arus bolak-balik, maka muncul tegangan antara dua ujung solenoid. Tegangan ini tidak muncul ketika solenoid dialiri arus searah. Berapa besar GGL induksi antara dua ujung solenoid tersebut? Mari kita analisis. Kembali pada bab berikut sebelumnya, kuat medan magnet dalam rongga solenoid adalah B sama dengan mu0 kali N kali I. Jika luas penampang solenoid A, maka flux magnetik dalam solenoid adalah P sama dengan B kali A sama dengan mu0 N kali I kali A. Oleh karena itu, berdasarkan hukum Faraday, GGL induksi yang dihasilkan solenoid adalah sigma sama dengan min N kali mu0 kali N kali A per D kali I per dt, dengan N adalah jumlah kumparan solenoid. Tampak bahwa GGL induksi yang dihasilkan berbanding lurus dengan laju perubahan arus. Untuk arus yang konstan atau arus DC, maka dI per dt sama dengan 0, sehingga GGL induksi yang dihasilkannya 0. GGL induksi hanya ada jika arus yang mengalir berubah-ubah terhadap waktu, sehingga dI per dt tidak 0. Tanpa minus dalam persamaan sebelumnya menyatakan bahwa polarisasi GGL yang dihasilkan melawan laju perubahan arus ini bersesuaian dengan ungkapan hukum Lorentz. Hukum Lenz, jika arus yang mengalir pada solenoid makin besar, dI per dt lebih besar dari 0, maka polarisasi GGL harus menghasilkan arus yang melawan arus penyebab ini, dan sebaliknya, jika arus yang mengalir pada solenoid maka makin kecil, dI per dt lebih kecil dari 0, maka polarisasi GGL harus menghasilkan arus yang searah. Arus penyebab ini adalah contoh arus yang mengalir dalam solenoid dan arah arus induksi. Poin berikutnya yaitu induktansi diri. Kita mendefinisikan besar yang bernama induktansi diri. L besar yang memenuhi hubungan sigma sama dengan min L kali dI per dt. Dengan membandingkan persamaan sebelumnya, kita memperoleh bentuk induktansi diri adalah L sama dengan N kali mu0 kali N kali A. Jika L adalah panjang solenoid, maka kita dapat menulis N sama dengan N per L. Dengan demikian kita peroleh bentuk lain ungkapan induktansi diri sebagai L sama dengan N pangkat 2 mu0 kali A per L. Satuan induktansi adalah Henry dan disingkat H. Materi berikutnya adalah induktansi bersama. Di samping induktansi diri, kita juga mendefinisikan induktansi bersama. Induktansi bersama memerlukan kehadiran dua solenoid atau lebih. Induktansi bersama memperhitungkan efek satu solenoid terhadap solenoid lainnya. Misalkan kita memiliki dua solenoid yang didekatkan. Solenoid pertama dialiri arus I1 yang berubah-ubah terhadap waktu. Akibat medan magnet yang dihasilkan solenoid tersebut berubah-ubah. Sebagian medan magnet ini masuk ke dalam rongga solenoid kedua sehingga menghasilkan flux pada solenoid kedua. Karena medan berubah-ubah, maka flux magnetik pada solenoid kedua juga berubah-ubah. Akibatnya
Solenoid kedua muncul gegel induksi. Berapa besar gegel induksi tersebut?